Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, aksi unjuk rasa terjadi di sejumlah wilayah di Amerika Serikat dan Israel. Di lain pihak, warga sipil Iran berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri sebagai tentara sukarela, menunjukkan bahwa Iran belum mau mundur. Lantas apakah gejolak dan juga politik di dalam negeri ini mampu membuat eskalasi konflik di Timur Tengah ini menurun? Ataukah justru sebaliknya bahwa Presiden Donald Trump dan juga Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak ambil pusing? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harahap pemirsa. Selain itu, sejumlah informasi penting dan juga menarik juga akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas antar minibus, truk, dan sepeda motor terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. 3 orang mengalami luka ringan. Berdasarkan informasi dari pihak Lantas Polrestabes Bandung, minibus berlaju dari arah barat ke timur bersama 1 penumpang. Sementara sepeda motor berada di jalur yang sama. Di saat bersamaan, kendaraan truk barang yang dikemudikan oleh Aris Risnandar melaju dari arah berlawanan yaitu timur ke barat hingga mengakibatkan minibus hilang kendali dan bertabrakan dengan sepeda motor serta truk. Kasus kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan sekaligus ini pemirsa masih dalam penanganan unit Gakum Lantas Polresta Bandung. Sementara sopir truk telah diamankan untuk dimintai keterangan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kecelakaan terjadi di jalur Pantura, tepatnya tidak jauh dari kawasan wisata Pasir Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dalam kejadian tersebut, 2 orang tewas akibat terjepit badan kendaraan. Satuan Lalu Lintas Polres Situbondo, Jawa Timur terus berusaha mengevakuasi 2 bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan di jalur Pantura, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Kondisi kendaraan mengalami rusak berat di bagian kabin sehingga menyulitkan proses evakuasi. Petugas terpaksa menggunakan kendaraan lain untuk bisa memindahkan kedua kendaraan tersebut dari tengah jalan raya dengan cara ditarik menggunakan tali besi. Kecelakaan sendiri dipicu aksi ugal-ugalan bus yang berangkat dari arah Surabaya menuju Banyuwangi, tiba-tiba mendahului kendaraan di depannya. Namun saat berhasil mendahului kendaraan depannya, sang sopir terkejut di arah berlawanan terdapat sebuah truk yang hendak menuju Surabaya dari arah Banyuwangi. Pemirsa, selain memastikan harga tidak naik per 1 April, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad juga menegaskan tidak ada pembatasan pembelian BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Menjawab kekhawatiran masyarakat terkait isu pembatasan kuota pembelian di sejumlah SPBU, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan pemerintah. Menurut Dasko, sejauh ini tidak ada rencana untuk membatasi jumlah pembelian BBM bagi masyarakat karena pasokan saat ini dalam kondisi sangat cukup dan terjamin. Komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga disebut akan terus memonitor kebutuhan energi rakyat agar tetap terpenuhi tanpa adanya kendala distribusi. Sehingga kami himbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Hasil komunikasi dengan pihak pemerintah
komitmen dari Presiden Prabowo akan terus memonitor dan tetap menjaga kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak baik subsidi maupun non-subsidi per 1 April 2026. Ya, karena itu Mensesnek berharap masyarakat tetap tenang dan tidak panik karena pemerintah menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau. Jadi, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ingin menyampaikan pernyataan dari pemerintah berkenaan dengan apa yang berkembang di masyarakat tentang adanya isu rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Pemirsa, momen acara Halal Bihalal di hari pertama masuk kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, Banten diwarnai konflik antara bupati dan wakil bupati. Wakil Bupati Lebak murka usai disebut sebagai mantan narapidana oleh Bupati Lebak Hasbi Jayabaya. Insiden keributan antara Bupati Lebak Muhammad Hasbi Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah terjadi saat digelarnya acara Halal Bihalal di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak di hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 2026. Hal ini terjadi di tengah berlangsungnya sambutan resmi di depan para pegawai pemerintah daerah. Peristiwa bermula saat Hasbi Jayabaya menyampaikan sambutan dan menyinggung batasan kewenangan wakil kepala daerah berdasarkan pasal 66 Undang-Undang ASN. Hasbi menyorot tindakan Amir Hamzah yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Suasana semakin memanas saat Hasbi mengungkit masa lalu Amir Hamzah sebagai mantan narapidana yang harus bersyukur dapat menjabat sebagai wakil bupati. Hal tersebut membuat Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah berdiri dari tempat duduknya dan berusaha menghampiri Hasbi ke arah mimbar. Namun langkah Amir dihalangi sejumlah pihak. Amir pun akhirnya meninggalkan lokasi acara Halal Bihalal dengan penjagaan dari sejumlah ASN. Amir Hamzah mengaku tersinggung dengan pernyataan Hasbi Jayabaya yang menyerang ranah pribadi di ruang publik. Saat itu saya merasa terhina saat itu. Karena apa? Karena di halayak umum dia bicara pribadi. Dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Makanya spontan. Saya ingin peringatkan. Kedua kalinya. Dan mungkin kalau di beberapa dinas sebenarnya sering ngomong-ngomong kasar seperti ini. Yang tidak layak lah bahasa-bahasa itu disampaikan dalam sebuah rapat. Hubungan antara Bupati Lebak Hasbi Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah mendadak memanas setelah Hasbi melontarkan pernyataan kontroversial yang menyinggung masa lalu sang wakil bupati. Dari Lebak, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa terjadi di beberapa wilayah di Amerika Serikat dan Israel. Apakah tekanan politik dalam negeri ini mampu menghentikan peperangan di Timur Tengah? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi.
Ya itu tadi pemirsa, dengan adanya kondisi unjuk rasa di berbagai wilayah baik itu di Amerika Serikat maupun Israel, apakah tuntutan dari masyarakat ini mampu memberikan tekanan politik internal kepada para pemimpin baik itu Presiden Donald Trump maupun Benyamin Netanyahu untuk menghentikan perang? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Kami akan menyapa satu persatu. Langsung saja di sebelah saya sudah ada Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati yang merupakan pakar strategi PPAU. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Bang Syarki, terima kasih sudah hadir bersama kami dan langsung saja kami membahas ataupun menyapa. Di sebelahnya sudah ada Prof. Alimun Hanif yang merupakan pengamat hubungan internasional dari UIN Jakarta. Selamat malam. Assalamualaikum, Prof. Ini langsung saja kita ingin langsung tanyakan kepada Prof. Ali, melihat bagaimana ini perkembangan terbaru di Amerika Serikat dan juga Israel. Ternyata warga sipil di sana ini ada gejolak dan juga ada tuntutan dari mereka untuk dihentikannya perang. Ini sebenarnya apa yang bisa digarisbawahi dengan perkembangan ini, Prof? Seperti yang beberapa kali kita diskusikan dalam Indonesia Malam, ya, jadi bahwa tekanan terhadap Trump maupun aspek-aspek domestik ya dari Trump, Netanyahu dan juga Iran itu semakin lama semakin menemukan momentumnya ya untuk bisa mengakhiri perang. Karena berbagai prediksi dan strategi yang dilakukan oleh Trump maupun Netanyahu mengalami kegagalan demi kegagalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara bersama di dalam negeri. Nah, tapi masalahnya adalah Trump ini termasuk orang yang tidak pimpinan yang tidak menghitung aspek-aspek domestik tadi itu penting dalam kalkulasi berbagai strategi perang. Nah, saya kira dalam waktu dekat Trump akan terus mengalami menghadapkan pada eskalasi yang besar dengan harapan bahwa dalam negeri penting, tapi sejauh saya bisa menjamin bahwa kemenangan ada di tangan kita, mereka akan lupa dengan sendirinya. Dan apakah masyarakat dari Amerika Serikat ini yang penting adalah menang, ataukah kehidupan mereka yang saat ini mungkin ada gejolak dari perekonomian Amerika Serikat itu sendiri, Prof? Dalam konteks itu memang motif dari serangan Amerika terhadap Iran kan memang pertama-tama ekonomi. Dan ekonomi itu tentu saja adalah dengan harapan bahwa kembali pada kesejahteraan rakyat Amerika, meningkatnya jumlah tenaga kerja, lalu kemudian welfare yang semakin baik, pendidikan dan seterusnya. Nah, bagi Trump aspek-aspek demonstrasi tadi itu tidak akan begitu berpengaruh kalau saja mereka bisa dijamin keamanannya, lalu kemenangan di tingkat lapangan terhadap Iran dan seterusnya itu akan mereka rasakan dan dengan sendirinya mereka akan lupa. Disitulah pentingnya peran Kongres lalu kemudian Senat. Sejauh Senat dan Kongres tidak bergerak untuk bisa melakukan semacam koreksi terhadap Trump, saya kira faktor demonstrasi tadi tidak begitu dipentingkan. Ini berbeda dengan perang dingin pada masa perang Vietnam misalnya ya, era perang dingin di mana kebijakan Amerika terhadap Vietnam betul-betul berubah drastis pasca demonstrasi yang besar-besaran dilakukan di depan di Washington, di tempat lain yang saya kira memang mengoreksi kebijakan Amerika terhadap Vietnam untuk menarik diri dari Vietnam dan lalu kemudian betul-betul kelihatan bahwa Amerika kalah dalam perang Vietnam. Tapi Iran menjadi sangat penting untuk bisa kita test case apakah peristiwa atau katakanlah menghentikan perang di Iran juga akan sepadan dengan apa yang mereka lakukan ketika di Vietnam. Dan saya kira tampaknya dalam kalkulasi Trump, kalau saja kemenangan demi kemenangan bisa dipastikan untuk bisa menekan Iran, maka mungkin saja publik Amerika akan lupa, karena katakanlah begitu. Begitu juga Benyamin Netanyahu. Sehingga saat ini saya kira pilihan bagi Trump adalah yang meningkatkan eskalasi. Khususnya misalnya adalah mengirim tentara darat yang diperkirakan berjumlah sekitar 3.000 yang pertama dan mungkin akan mencapai 10.000 pada beberapa gelombang. Itu menjadi satu-satunya jalan untuk bisa memastikan bahwa kegagalan yang mereka alami pada fase-fase awal perang akan dibayar dengan pasukan darat ini. Dan mudah-mudahan, kata Trump kira-kira gitu, akan bisa mengakhiri perang dengan bukti bahwa Iran menyerah tanpa syarat
di Amerika. Bang Syarki, ini artinya meskipun ada desakan dari warga setempat, ini artinya Presiden Donald Trump ini seolah-olah tidak mau ambil pusing dengan adanya tuntutan dari masyarakat. Bagaimana Anda melihatnya? Yang pusing adalah partainya, Partai Republik. Karena sekarang sudah tinggal 6 bulan, tinggal 5 bulan menuju pemilu sela, di mana sebagian daripada anggota dari Kongres akan diganti, representatif DPR akan diganti, dan itu sangat menentukan sekali dalam nanti perimbangan kekuatan di saat menentukan di-impeach apa enggak nih Donald Trump ini. Jangan sampai dia di-impeach gara-gara kekuatan dari Partai Demokrat lebih unggul. Nah, tapi demo besar ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Amerika sudah mengerti ini sebetulnya. Ini ada yang nggak beres di balik daripada ini, karena memang di atas 60% mereka tidak setuju akan perang ini, yang setuju hanya di bawah 20%. Dan ini menunjukkan juga bahwa Iran itu berhasil. Jadi memang perang atrisi itu seperti yang ditiru oleh Iran di belahan dunia lain, khususnya di Vietnam ya, dan juga di Afghanistan, bahwa ternyata biaya yang besar, kemudian konsentrasi pemerintah untuk ekonomi, kepentingan ekonomi itu juga berhasil membuat pemerintah Amerika itu mengundurkan diri dari perang Vietnam dan mengundurkan diri dari Afghanistan. Bahkan mengundurkan dirinya dengan cara yang tidak terlalu terhormat, karena saya baru tahu sekarang ternyata di balik itu memang ada Ukraina yang harus segera diselesaikan dan tidak bisa berlama-lama. Jadi mereka udah mengabaikan proses diplomasi. Amerika itu negara yang tertib, teratur, gitu, tiba-tiba cabut-cabut aja gitu, yang mengakibatkan chaos, mengakibatkan banyak masalah yang menimbulkan seperti pengkhianatan kepada rakyat Afghanistan yang telah mendukung Amerika, yang membangun Afghanistan baru yang modern, dan ternyata ditinggalkan begitu saja seolah-olah itu nggak penting. Padahal bertahun-tahun, selama 20 tahun, bahwa Afghanistan adalah kepentingan nasional Amerika. Tiba-tiba nggak kepentingan nasional. Karena memang Afghanistan tidak begitu menghasilkan banyak hal, kecuali memang posisinya strategis dan bisa mengantarkan minyak dari Rusia ke selatan. Itu aja. Lain daripada itu tidak. Selain itu juga penghasil candu terbesar di dunia. Itu yang jadi masalah. Nah, balik lagi. Trump itu baru memperhatikan kalau ini akan mempengaruhi daripada keterpilihan rating dia dan keterpilihan partainya. Tapi masih ada waktu. Dia tahu betul bahwa rakyat Amerika ini bisa dirubah pemilihnya bila sesuatu. Nah, dia dan Netanyahu itu sekarang adalah dalam posisi political explosion. Dia harus ngejar waktu untuk membuktikan bahwa yang dia kerjakan sekarang tidak gagal atau minimal tidak kalah. Dan tidak kalah itu berarti situasi sekarang ini di mana dia tidak bisa mengklaim kemenangan karena memang musuhnya tidak menyerah. Apapun yang dikatakan bahwa kemenangan taktikal menghabisi semua target di dalam list yang ada di permukaan dan di bawah permukaan, tetapi tetap juga tidak tercapai strategic outcome, di mana musuh menyerah, ganti rejim, garda revolusi menyerah, pokoknya menyerah, tidak tercapai. Maka sekarang dia harus punya terobosan baru, seperti dikatakan Prof itu, yaitu dengan mengadakan serangan darat. Nah, tapi masalahnya serangan darat ini bagaimana? Karena dia punya dilema juga. Ada security dilema, ada economic dilema. Economic dilemanya apa? Kalau dia menyerbu Pulau Kark dan menimbulkan kerusakan, nanti proses kapal-kapal mengisi kan terganggu. Yang paling tidak ingin kapal itu terganggu keluar dari Hormuz adalah Trump. Karena setiap makin banyak kapal keluar, makin turun bunga bank di Amerika, makin turun inflasi atau resesi di Amerika makin turun. Kenapa? Tanya kaitannya bukan soal minyak punya Amerika, kaitannya hampir seluruh bisnis minyak di dunia, bisnis transportasi, bisnis lainnya terkait Strait Hormuz itu terkait sekali dengan bisnis Amerika yang kalau terhenti dia akan macet. Dan sekarang apa yang dia jadi dilema dia adalah kalau sampai Kark terganggu, nanti Amerika terganggu ekonominya. Kalau sampai Selat Hormuz, Bandar Abbas terganggu nih, sekarang bagaimana saya melakukan perang darat tetapi tidak mengganggu flow daripada minyak dan kargo lain keluar dari Selat Hormuz? Iya, itu yang menjadi pertanyaan penting di saat adanya penutupan Selat Hormuz dan juga berdampak secara global. Lantas eskalasi ini belum ada tanda-tanda untuk menurun. Lantas bagaimana ke depannya, kami akan membahasnya pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ada masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kami, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu sudah ada satu lagi narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami. Ada Mas Hasibullah Satrawi yang merupakan pengamat
politik Timur Tengah. Selamat malam Mas Hasib. Malam, Mbak. Terima kasih Mas sudah Agung hadir dan bersama Mas kami. Waalaikumsalam Hanif. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan perbincangan yang tadi sempat terhenti oleh jeda dari pariwara. Kita ingin mengetahui dengan adanya demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Israel ini kan menarik karena bahkan Amerika Serikat ikut berperang ini kan untuk mendukung Israel. Tapi nyatanya warganya pun memprotes hal ini. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya rasa memang sejauh apapun Trump dan Netanyahu membangun retorika yang sangat sempurna bahwa Iran telah hancur, kekuatannya telah habis, ini pada akhirnya akan diuji oleh kenyataan-kenyataan sehari-hari. Misalkan dia bilang pasukan pasukan lautnya sudah hancur, itu udah sampaikan dari kapan hari. Tapi ternyata sampai hari ini Selat Hormuz masih dalam genggaman Iran. Nah, itu artinya apa? Berarti ini sebuah kebohongan, bahwa ini sebuah pernyataan yang tidak didukung oleh fakta-fakta lapangan. Nah, oleh karena itu menurut saya sudah sangat pas kalau kemudian publik dari Israel, publik dari Amerika memberikan koreksi. Apalagi kalau saya lihat sekarang ini kan penyelewengan yang dilakukan oleh Trump dan Netanyahu sudah sampai pada tahap yang tidak bisa lagi ditoleransi. Saya selalu mengatakan mungkin sampai hari ini kita bisa mengatakan berbagai macam dampak buruk yang dilakukan Trump itu dikaitkan dengan Trump secara pribadi. Tapi kalau nanti setelah pemilu ternyata Trump menang, saya tidak bisa lagi mengatakan ini adalah ulah Trump. Justru ini sudah menjadi persetujuan, keinginan, kehendak daripada rakyat Amerika dan rakyat Israel. Nah, oleh karena itu kalau rakyat Israel tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Trump, kalau kita komitmen bahwa yang dilakukan Trump adalah tidak sesuai dengan demokrasi, maka menurut saya bukan hanya warga Amerika, warga dunia juga harus memberikan suara. Kita tolak nilai-nilai yang kemudian dilakukan secara vulgar oleh Trump ini. Karena sekali lagi kita menolak Trump bukan karena kita nggak suka sama Amerika, bukan karena kita rasis dan lain sebagainya. Karena kita berpihak kepada nilai tentang demokrasi, tentang kesetaraan bangsa-bangsa, tentang perdamaian dan lain sebagainya. Nah, kita melihat dalam 32 hari terakhir ini, semenjak serangan dilakukan ke Iran oleh Israel dan Amerika, nilai-nilai itu betul-betul dibuang. Tidak diindahkan. Bayangkan sebuah negara berdaulat tidak sedang dicurigai. Saya selalu katakan begitu. Kalau di Irak itu dulu kan dalam tanda kutip alibinya ada masyarakat dunia curiga. Saddam Hussein diduga mengembangkan atau menyimpan senjata nuklir. Karena itu masyarakat global gelisah bikin rapat di Dewan Keamanan PBB alibinya ya. Walaupun ketika serangan dilakukan itu tanpa mandat PBB juga gitu. Nah, yang sekarang jauh lebih problematis. Karena minimal Trump sendiri yang sebelumnya mengatakan lewat serangan yang terbatas dan kuat dia banggakan itu fasilitas nuklir Iran hancur. Jadi kita sudah mengamankan dunia, mengamankan Timur Tengah dari ancaman Iran. Itu Trump sendiri yang mengatakan. Ternyata di akhir Desember kemarin setelah Netanyahu datang di sana, retorikanya berubah. Wah, ternyata ada ancaman daripada Iran kembali. Lalu kemudian dia melakukan serangan tanpa pakai mekanisme PBB, tanpa mengindahkan persekutuan bahkan, sehingga kalau kemudian Trump sekarang ditolak atau tidak diikuti oleh sekutu-sekutunya di Eropa, itu bukan karena apa-apa, tapi karena Trump tidak mengindahkan lagi persekutuan dan katakanlah aspek hukum yang selama ini dipedomani dalam aksi-aksi internasional seperti itu. Jadi kembali kepada demo, kalau orang Amerika berdemo hari ini, orang Israel berdemo hari ini, menurut saya itu adalah cerminan bahwa yang dilakukan Trump dan Netanyahu tidak sesuai dengan aspirasi dan nilai mereka sendiri. Tidak sesuai dengan aspirasi ini ternyata tidak hanya di Israel dan juga Amerika Serikat. Prof. Ali, kita ketahui bersama bahwa demonstrasi ini terjadi besar-besaran secara global. Bahkan di Eropa sendiri, Prof. Ali. Saya kira memang hanya tekanan-tekanan internasional dan juga domestik dalam konteks Trump dan Netanyahu itu yang bisa mendorong munculnya satu aspirasi bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika, Israel terhadap Iran betul-betul melanggar pertama kedaulatan negara, lalu kemudian juga hukum internasional. Nah, tapi yang kita lihat kan memang Trump dan juga Netanyahu sangat tidak mau peduli dengan hal-hal itu dan tampaknya emang keinginan untuk regime change itu betul-betul menjadi semacam ideologi dari mengapa perang ini dilakukan. Disitulah sebenarnya kalau kita mau berharap lebih besar, maka sebenarnya saat ini terjadi kelelahan
yang secara psikologis dimiliki dihadapi oleh seluruh masyarakat internasional tentang mengapa terjadi perang Timur Tengah dengan cara-cara yang tidak legal ini. Iya. Setidaknya apa yang sekarang ini akan kita hadapi misalnya adalah krisis BBM di sejumlah negara, terjadi chaos di beberapa tempat, misalnya dengan kenaikan BBM rakyat rugi, lalu kemudian di India terjadi antrean yang sangat panjang, dan mudah-mudahan di RI juga udah mulai bersikap bagaimana sikap Amerika dan Israel terhadap Iran itu berpengaruh langsung secara individu. Iya. Dan disitulah sebenarnya saya bisa berharap bahwa munculnya gerakan-gerakan sipil, masyarakat sipil untuk bisa mendemo, misalnya entah itu kedutaan Amerika atau mungkin juga kalau mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, dengan kedutaan Israel. Nah, silence majority inilah yang saya kira kita perlukan untuk terus-menerus menekan Trump secara internasional dan juga domestiknya, sehingga ada kesadaran bersama bahwa perang ini sudah dialami krisis, masuk dalam krisis individu masing-masing negara, dan saatnya dunia internasional bersikap terhadap perang ilegal yang sekarang dilakukan oleh Trump maupun Israel. Nah, dalam konteks Iran tentu saja adalah bahwa pentingnya terus-menerus menjaga supaya serangan dan eskalasi betul-betul dilakukan dengan jaminan bahwa tidak menyasar posisi-posisi yang strategis terhadap masyarakat sipil, karena itu akan mengkhianati keinginan dia untuk melakukan semacam perlawanan atau bertahan, ya, national defense, yang saya kira penting menjadi ideologi perlawanan bagi Iran terhadap Amerika dan Israel. Artinya Iran ini juga sudah mulai membahas ataupun menggodok strategi untuk bertahan ataupun juga menerima jika terjadi eskalasi. Dan kita ketahui bersama bahwa Amerika Serikat ini nyatanya tidak ingin mundur. Bahkan kita ketahui bersama, Bang Syarki boleh dijelaskan apabila terjadi invasi darat. Karena kita ketahui bersama ada penambahan pasukan dari Amerika Serikat ke lokasi Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz dan juga Pulau Kark. Ini artinya apa? Jadi invasi darat yang diperkirakan, sebagian pengamat juga mengatakan, pengamat internasional ya, bahwa invasi darat ini akan mencari lokasi menjadi beachhead yang digerakkan marinir dan airhead untuk brigade lintas udara. Jadi airhead itu adalah tempat di mana dia bisa mendrop atau menurunkan pasukan laut udara. Kemudian kalau beachhead adalah menggunakan pasukan lewat laut. Ini adalah dua ini. Kita lihat bersama pemirsa di layar kaca Anda adalah peta. Bang Syarki boleh dijelaskan ini titik-titik mana saja yang menjadi target dari Amerika Serikat? Nah, di situ kita bisa lihat ada beberapa titik sasaran, jadi adalah pos-pos, di belakang. Jadi kita bisa lihat di sini, itu adalah yang merah-merah ini adalah pangkalan Amerika yang sekarang praktis tidak bisa digunakan untuk pendaratan ataupun berangkat karena menimbulkan sudah dalam jangkauan dan memang diawasi oleh mata-mata dari Iran yang akan sangat sulit. Nah, kalau dia sampai turun di Pulau Kark dan turun di Bandar Abbas di Selat Hormuz, itu akan menimbulkan masalah, yaitu bahwa akan menimbulkan masalah yaitu berhentinya pengiriman minyak. Sesuatu yang tidak dihindari inginkan Amerika adalah berhentinya minyak, sehingga akan menurunkan menimbulkan masalah ekonomi. Jadi kemungkinannya adalah dia akan mendaratkan di sebelah kanan, yaitu di Chabahar, yaitu sebuah tempat di provinsi Balochistan yang paling kanan. Ya, paling kanan ada titik lingkaran 2. Di sana ada bandar udara yang bisa menampung pesawat C-17. Dan juga ada pelabuhan laut yang bisa menampung pesawat-pesawat besar, kapal-kapal besar, dan itu adalah tempat ideal untuk pendaratan marinir dan lintas udara, dan menjadi tempat yang paling ideal. Kenapa ideal? Karena Balochistan adalah pusat pemberontakan daripada Sunni Balochistan. Baik. Yang selama bertahun-tahun telah berontak di pemerintah pusat. Tempat itu kurang diperhatikan, ekonomi kurang berkembang, banyak orang pengangguran, dan tahun 2022-2023 sudah terjadi pemberontakan massal dari masyarakatnya karena ada kasus lain, ada kasus yang cewek yang jilbabnya, karena jilbab jadi masalah, saya lupa namanya, dan satu lagi ada kasus pemerkosaan oleh pejabat di situ di kota Chabahar itu oleh pejabat IGRC.
Dan sekarang untuk menjaga itu di sana ada satu markas EGRC, tapi tempat itulah tempat yang mana penduduknya itu sebetulnya tidak terlalu baik hubungannya. Jadi kalau Amerika takut akan 1 juta orang, di Balukistan ini kemungkinan 1 juta orang itu nggak terlalu banyak. Karena masyarakatnya sendiri adalah masyarakat yang tidak suka pemerintah pusat. Pertama, mereka secara ideologi Sunni. Kedua, mereka memang tertinggal. Dan memang sudah ada selama bertahun-tahun sudah diminyai, dikompori oleh Mossad dan CIA. Baik. Sehingga menjadi, karena pada saat tahun 2023 mereka malah pemberontak menyerang pemerintah pusat dengan dilengkapi dengan senjata senapan mesin yang jelas senjata standar NATO. Nah, ini adalah tempat ideal, yaitu Chabahar namanya, tempat ideal untuk pendaratan, di mana mereka tidak akan bisa dibokong karena penduduk setempat banyak yang tidak terlalu suka pemerintah pusat dan akan membantu. Dan itu menjadi tempat yang kalau dia mendarat di sana tidak ada pertempuran Bandar Abbas, Selat Hormuz tetap aman, karb tidak terganggu, tetap ngalir keluar, sehingga harga minyak tidak turun, tetapi pendapat beachhead dan airhead, sehingga dari sana dia bisa melakukan serangan. Karena mereka tidak bisa lagi menggunakan di seluruh pangkalan udara yang merah tadi, sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi tempat itu ideal menduduki tanah Iran, dan sekarang saya kira tawar-menawarnya, leverage-nya akan lebih baik bila dia berada di situ daripada dia berada di pulau negara-negara lain. Jadi tujuannya untuk leverage, untuk tawar-menawar, untuk bagaimana nanti selanjutnya. Itu adalah yang saya kira, karena orang Amerika juga nggak bodoh juga, mereka nggak mau bunuh diri untuk store nyawa, mereka cari tempat yang aman, yang sebelumnya penduduknya sudah dipengaruhi, dan saya yakin mungkin kan Pakistan ada di sebelah timurnya. Mungkin sekarang sudah logistiknya udah mengalir dari Pakistan berupa mungkin barang yang seolah impor ke Teheran, padahal barang-barang untuk perbekalan bagi pasukan yang akan didaratkan di Chabahar namanya, kota Chabahar. Itu gerbang utamanya untuk itu lantas. Gerbang satu-satunya, jadi ada 2 pelabuhan di dalam Teluk namanya Bandar Abbas dan di yang lain. Di luar Selat Hormuz hanya satu-satunya itu. Baik. Tapi kita ketahui juga bersama, Mas Hasib, bahwa Iran tidak akan tinggal diam. Ada beberapa strategi juga yang telah digodok, baik itu dari IRGC maupun dari proksi-proksi dan juga masyarakat sipil yang secara sukarela ini ingin mendaftarkan diri sebagai tentara sukarela. Ini bagaimana Anda melihatnya? Saya rasa memang kita harus membacanya secara utuh dengan berbagai macam dimensi dan fluktuasi yang ada di dalamnya. Saya ingin mengatakan semenjak drama 584, yaitu pernyataan Presiden Trump yang sangat optimistik disampaikan pada tanggal 24 kemarin, kurang lebih jam 9 malam waktu kita, saya menghitungnya kurang lebih 880 jam semenjak serangan ini dilakukan. Karena itu saya sebut sebagai drama 584. Itu kemudian diskursus dunia mengikuti apa yang disampaikan oleh Trump. Walaupun kalau kita ikutin nggak linear dia. Dia kadang-kadang ke kanan, dia kadang-kadang ke kiri. Dia kadang-kadang ingin segera terjunkan pasukan darat, tapi tiba-tiba yang terbaru hari ini dia katakan dia siap untuk kemudian menghentikan perang ini walaupun Selat Hormuz masih ditutup. Jadi itu seakan-akan banting wacana. Dari yang sebelumnya dikatakan buka Selat Hormuz, kalau tidak saya hancurkan semua fasilitas energi dan listrik yang ada di. Jadi ini wacana-wacana yang sengaja dibangun oleh Presiden Donald Trump. Kita tahu dia adalah seorang negosiator ulung, dia seorang perunding ulung dan dia ingin dapat apa yang dia mau. Karena itu saya selalu sampaikan cara baca kita jangan lepas dari strategi 2 tangan yang dari awal dia punya. Dia gunakan 1 tangan untuk membuka kemungkinan diplomasi, tapi di sisi kanan dia sudah siapkan berbagai macam kebutuhan untuk melakukan sebuah serangan kuat. Nah, saya melihat semenjak 584 atau tanggal 24 kemarin itu sebenarnya seakan-akan Trump menciptakan zona baru. Seakan-akan belum terjadi perang sebelumnya. Karena tiba-tiba disampaikan sekarang kita sudah berunding dengan pihak Iran. Dan pihak Iran sangat positif. Ada orang yang sangat mendengarkan kita. Jadi kemungkinan perang ini bisa diakhiri. Dan itulah kemudian yang mampu membuat harga minyak di pasaran stabil. Sebelumnya saya selalu sampaikan ada efek daripada serangan bola lambung yang membuat Trump terutama betul-betul tidak berdaya, yaitu Selat Hormuz dan negara Arab Teluk yang kemudian membuat harga-harga bisa naik gara-gara yang dilakukan Iran di 2 ini. Nah, saya melihat dari 584 sampai hari ini sebenarnya Trump membangun itu. Dia membangun apa yang saya sebut sebagai upaya untuk berakhir dengan indah. Tapi lagi-lagi Iran tidak ingin ini berakhir dengan indah. Jadi ketika Trump sampaikan kita akan segera berakhir,
Itu lalu Iran sampaikan kami yang menentukan bagaimana akan berakhir. Dan sekarang menurut saya Iran tetap konsisten dengan itu. Ketika Trump sodorkan 15 poin, justru Iran merespon dengan 5 poin. Dan itu tidak mungkin untuk diterima. Jadi memang ada kesamaan kalau kita baca dari krisis sebelumnya dengan hari ini, di mana Trump menggunakan strategi dua tangan tadi, antara tekanan dan harapan, antara diplomasi dan keputusan intervensi. Tapi menurut saya, bacaan saya hari ini berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, karena misalkan makin dekat dengan waktu kampanye dan makin menguatnya resistensi di dalam, saya melihat kalau Trump betul-betul mengambil opsi serangan darat, berarti memang dia betul-betul sudah tidak mengkalkulasi lagi apa yang akan terjadi. Saya ingin mengatakan berarti ada kemungkinan besar gol bunuh diri yang dia lakukan sengaja atau tidak. Karena kalau dia masih menggunakan sedikit rasionalitas ya di dalam kalkulasi ini semua, jangankan melakukan serangan darat. Sekarang serangan udara dengan besar-besaran yang diklaim berhasil ini, klaim berhasil itu tidak terbukti di lapangan. Kalau dikatakan Iran sudah lumpuh, sampai kemarin Iran masih mampu mencapai kota-kota di Israel, termasuk Beersheba, termasuk kilang minyak Haifa, yang itu menjadi kejutan gitu. Jadi bagaimana kemudian publik Israel dan Amerika mau percaya terhadap klaim yang disampaikan oleh Netanyahu, klaim yang disampaikan oleh Trump. Nah, oleh karena itu saya masih separuh-separuh membaca kemungkinan apakah dia betul akan mengambil opsi serangan darat, atau justru ini bagian daripada tekanan dia agar Iran menyerah di dalam perundingan dan memberikan apa yang dimaui oleh Trump. Belum lagi kalau kita baca, saya sampaikan setiap Amerika melakukan sebuah invasi, ada kayak semacam senjata makan tuan yang itu menjadi PR berkepanjangan. Katakanlah kita ambil kasus di perang Afghanistan. Itu dia membantu kelompok-kelompok pemuda, katakanlah Taliban, tiba-tiba di kemudian hari Talibannya sendiri menjadi musuhnya. Jadi bikin PR setelah sekian lama. Di Irak kurang lebih sama. Setelah dia hancurkan Saddam Hussein, dia nggak baca bahwa ternyata setelah Partai Baath hancur, justru menjadi reuni dengan kelompok-kelompok ideologis, menjadi embrio bagi sebuah gerakan teroris global, menjadi dikenal dengan ISIS di Syria. Lagi-lagi ini adalah senjata makan tuan. Saya menduga kalau lanjut dengan serangan darat, ada juga kemungkinan bahwa ini akan menimbulkan efek senjata makan tuan. Yaitu yang saya sebut, maunya dia menggulingkan rezim di Iran, tapi kalau nggak hati-hati, khawatirnya justru malah Trump dan Netanyahu yang dilengsarkan dari rezimnya di dalam negeri. Jika kita melihat bahwa yang sejarah tadi ada perang dari Irak ataupun perang Afghanistan, ini kan berbeda karena kondisinya sekarang bahkan di kawasan Teluk ini tidak mendukung Iran, justru memihak kepada Amerika Serikat. Nanti kita bahas lebih lanjut Bapak-bapak. Sesuatu lagi pemirsa. Ada masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Prof. Ali, kita lanjutkan perbincangan. Jika kita melihat bagaimana perkembangan terbaru sampai dengan saat ini atas peperangan dari Amerika Serikat Israel terhadap Iran, bagaimana sesungguhnya posisi dari negara-negara Arab di kawasan Teluk? Saya kira memang ada semacam prisoners dilemma ya. Jadi negara-negara Arab Timur yang tergabung dalam Gulf countries ya. Saya kira memang saat ini betul-betul diuji apakah dia akan mendapati semacam reshaping Middle East, kata membentuk baru Timur Tengah dengan keuntungan-keuntungan yang mereka miliki selama ini, atau akan ada terjadi justru mereka akan betul-betul tersapu dengan berbagai perubahan rejim di tempat mereka, karena tidak ada pilihan lain bagi Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, lalu kemudian juga Bahrain, Oman, kecuali memang menggantungkan nasib mereka pada Amerika Serikat, sehingga mereka dengan tepat gitu, dengan cepat mengambil pilihan bahwa sebaiknya Amerika dan Israel menyerang Iran, dan lalu kemudian terakhir bahkan mendukung, dan dalam forum investment di Florida kemarin mereka mencoba mengumpulkan dana untuk membantu Trump karena Trump ditolak anggarannya di Kongres maupun Senat untuk membiayai perang seterusnya, dan di situ kelihatan bahwa insiden di mana
MBS, Crown Prince di Saudi Arabia dibully oleh Trump dengan ya pada awalnya mereka nggak mendukung saya, tapi lama-kelamaan mereka tahu bahwa saya bisa menyelesaikan sesuatu dan akhirnya kelihatan bahwa mereka betul-betul terancam dengan kemampuan militer Iran saat ini. Tanpa diduga bisa memperpanjang perang ini dengan proses-proses yang sangat membanggakan, sehingga jauh lebih baik kita berada di bawah lindungan Amerika daripada kita terancam dengan ekspansionisme Iran. Masalahnya adalah bahwa di negara-negara ini ada berbagai faksi-faksi internasional yang muncul dalam gerakan perlawanan seperti Houthi, milisia di Irak, lalu kemudian Hezbollah di Lebanon dan seterusnya, yang memang menjadi pembantu untuk penyerangan Iran di berbagai negara itu. Nah, yang kita khawatir adalah bahwa jika terjadi dukungan yang besar-besaran buat Amerika untuk menyerang Iran, maka gerakan-gerakan perlawanan ini akan muncul sebagai perlawanan yang sangat kuat di negara-negara tadi itu. Kita lihat misalnya Houthi sudah mulai melaunching missile atau rudal ke Israel dalam jangkauan yang sangat mengherankan karena bagi Houthi sebagai gerakan perlawanan, bagaimana mungkin dia mempersenjatai diri dengan kemampuan senjata yang sangat ampuh macam itu. Belum lagi lalu kemudian seandainya itu diserangkan ke Saudi Arabia atau mungkin juga di Kuwait dan seterusnya, yang saya kira akan menjadi satu perang regional atau bahkan mungkin global kalau saja seandainya Trump dan Netanyahu tidak hati-hati atau setidaknya menghentikan upaya-upaya yang lebih diplomatis untuk mengakhiri perang ini. Disitulah sebenarnya saya kira negara-negara di Timur Tengah saat ini dihadapkan pada satu dilema yang sangat besar karena kemampuan Iran untuk bertahan selama ini dengan senjata-senjata yang sangat menakutkan tadi itu. Nah, disitulah saya kira memang mau tidak mau kita harus melakukan semacam campaigns untuk segera menghentikan perang ini dengan berbagai cara, civil society, lalu kemudian tekanan domestik di Amerika maupun Israel, atau bahkan mungkin di Iran sendiri untuk mendorong terjadinya semacam diplomasi untuk mengakhiri perang. Kita tahu persis bahwa perang hanya mungkin terjadi ketika diplomasi gagal. Nah, sekarang ini belum dicoba untuk bisa ke arah itu. Baik, Mas Hasib sendiri melihatnya apakah benar jalur diplomasi ini sudah benar-benar tertutup dan merupakan jalan buntu? Saya terus terang ingin menyampaikan fakta-faktanya secara objektif tanpa istilahnya ke Iran atau ke Amerika, walaupun sekali lagi memang kondisi yang dialami Iran sangat menguntungkan, terutama kalau dibaca dari nilai-nilai tadi, karena Iran tidak melakukan apapun, dia sedang duduk manis di rumahnya, dia tidak mengganggu negara manapun, termasuk negara-negara Arab Teluk, walaupun sekali lagi dia punya jangkauan, tapi kemudian tiba-tiba diserang lewat berbagai macam serangan-serangan yang mematikan seperti itu. Nah, oleh karena itu memang menurut saya yang dilakukan Iran sekarang pada tahap tertentu itu kayak semacam memantik nalar kritis kita berkaitan dengan katakanlah praktik politik global selama ini. Dia melawan ketidakadilan Amerika. Dia melawan kesemena-menaan negara-negara di tingkat dunia. Cukup dengan Hormuz misalkan. Kan orang jadi sadar bahwa oh iya ternyata selama ini Amerika semena-mena di dalam menentukan apa yang disebut sebagai ancaman. Bayangkan kalau tidak ada orang yang mengkoreksi, akan berapa banyak negara lagi yang akan menjadi korban seperti ini. Saya bisa bikin negara ini terdampak. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. 2 prajurit TNI kembali gugur dalam insiden di daerah penugasan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL pada Senin 30 Maret 2026 di Lebanon Selatan. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan Pusat Penerangan TNI, insiden tersebut terjadi di tengah eskalasi konflik tinggi, di mana terjadinya ledakan pada kendaraan yang mengakibatkan gugurnya prajurit TNI atas nama Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Insiden tersebut juga mengakibatkan 2 prajurit TNI lainnya mengalami luka, yaitu Letu Infanteri Sultan Wirdean Maulana dan juga Praka Deni Rianto. Keduanya sudah dievakuasi dan dalam penanganan medis di Rumah Sakit St. George Beirut, Lebanon.
Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Sertu Muhammad Nur Ikhwan, warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang merupakan satu dari 3 anggota TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Libanon. Beginilah suasana rumah duka almarhum Sertu Muhammad Nur Ikhwan berusia 26 tahun yang berada di Dusun Desa Dayangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nampak keluarga dan tetangga berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Segala persiapan pun telah dilakukan untuk menyambut kedatangan jenazah ke tempat kelahirannya. Almarhum Sertu Muhammad Nur Ikhwan merupakan satu dari 3 personil pasukan perdamaian PBB Satgas Kontingen Garuda Unifil yang gugur di Libanon. Ia merupakan anak sulung dari 2 bersaudara yang terlahir dari pasangan almarhum Isyadi dan Zenia. Ia juga meninggalkan istri Hana Dita Anjani berusia 26 tahun dan juga seorang anak perempuan yang baru berumur 7 bulan. Di mata tetangga pun almarhum dikenal memiliki pribadi yang baik dan suka bergaul di masyarakat. Rencananya jenazah almarhum nantinya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum di dusun setempat. Duka mendalam menyelimuti keluarga Praka Farizal Ramadan, prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas mulia dalam misi perdamaian di Libanon. Semasa hidup, sang ibu mengenang putranya sering berkomunikasi dan menceritakan misi perdamaian di Libanon. Suasana duka menyelimuti keluarga Praka Farizal Ramadhani, prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas mulia dalam misi perdamaian di Lebanon. Deretan karangan bunga memenuhi rumah orang tua almarhum di Ledro Sidorejo, Lendah Kulon Progo. Farizal merupakan anak kedua dari pasangan Senam dan Supina. Sejak menjadi TNI, almarhum telah ditempatkan di Aceh dan sesekali pulang ke kampung halaman. Di tengah isak tangis, sang ibu mengungkapkan bahwa putra tercintanya sering menjalin komunikasi di sela waktu tugasnya di Lebanon. Praka Farizal dikenal sebagai sosok yang berbakti dan sangat merindukan masakan rumah. Kalau selama di Lebanon sering video call, sering komunikasi nggak? Iya, setiap hari. Kalau malamnya sini, sana siang, setiap hari video call sama saya, sama bapaknya bersambungan itu di Aceh. Ada komunikasinya seperti apa Bu di sana? Suasana di sana mungkin pernah ceritakan seperti Iya. aman-aman saja atau? Ya akhir-akhir ini kan agak darurat lah Mas. Setiap saat masuk ke bunker berapa jam, ya nanti kalau aman keluar. Rencananya, jenazah akan dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa dan pengabdiannya bagi perdamaian dunia. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Dev Laksono menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Libanon. Ia menekankan perlunya investigasi serta evaluasi penempatan pasukan di tengah konflik yang masih terus berlangsung. Hati yang amat berat dan sedih, saya kembali lagi menyampaikan bela sungkawa kepada kali ini 2 prajurit TNI. Satu itu perwira, yang satu bintara, yang tewas akibat ranjau, dan juga ketika mencoba untuk dilakukan evakuasi, mereka dihujani dengan serangan-serangan bersenjata. Dan yang jelas keselamatan prajurit harus diutamakan, dan juga kejelasan operasinya itu seperti apa. Kalau memang perang masih berkecambuk antara Hezbollah dengan Israel, dan jelas ini bukan hanya membahayakan dan telah menewaskan prajurit kita, ya harus ada ketegasan baik dari PBB itu sendiri ataupun juga dari Mabes TNI. Pemirsa, diduga korsleting permukiman di padat penduduk di Jalan Harapan Lorong Sederhana, Kelurahan 5 Ulu Kabupaten atau Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang terbakar. Mobil dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kesulitan untuk memadamkan api karena akses jalan yang sempit. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting
saat ditinggal pergi ke pasar. Pemilik rumah yang kemudian mengetahui rumahnya terbakar menangis meratapi rumahnya dilahap api. Pasca kebakaran berhasil dipadamkan, pihak kepolisian melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Dugaan sementara insiden kebakaran yang menghanguskan 4 rumah ini akibat arus pendek listrik. Tumpukan sampah menggunung di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Sampah menumpuk di kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur dan memicu keluhan warga. Volume sampah diperkirakan mencapai hampir 7.000 ton setara dengan ratusan truk pengangkut. Meski telah dilakukan pembersihan dinas terkait dan Perumda Pasar Jaya, tumpukan sampah masih terlihat menggunung hingga ke badan jalan. Sebagai akibat longsor pada waktu itu di zona 4A, kemudian memang harus ada waktu 10 hari untuk kita tata kembali, tapi sekarang ini sudah tertata kembali dan beberapa tumpukan bukan hanya di Kramat Jati, di beberapa tempat juga terjadi, tetapi sekarang ini hampir semua tumpukan itu sudah bersih kembali karena memang Bantar Gebang sudah bisa digunakan kembali. Baik, kami akan langsung mengupdate informasinya pemirsa bersama dengan rekan kami Prita Zega yang saat ini berada di lokasi. Selamat malam Prita Zega. Apakah sudah ada penanganan berkaitan dengan tumpukan sampah yang ada di sana? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa TV One. Memang sudah dilakukan penanganan oleh pemerintah begitu atas penumpukan sampah yang menggunung di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun hasil dari penanganan tersebut memang masih belum terlalu signifikan. Buktinya yang saat ini kami berada ataupun memantau langsung di Pasar Induk Kramat Jati bahwa sampah di sini masih menggunung sekali mencapai 5 meter bahkan sejajar dengan kios-kios yang berada di Pasar Induk Kramat Jati ini. Memang beberapa hari lalu dikatakan bahwa ada sekitar 20 truk di hari pertama mengerahkan 20 truk untuk mengangkut sampah-sampah yang menggunung di Pasar Induk Kramat Jati. Lalu di hari-hari kedua ataupun hari berikutnya hingga tadi pagi sekitar belasan truk dikerahkan. Tadi disampaikan oleh salah satu pedagang di sini bahwa untuk hari ini saja memang sudah dilakukan pengangkutan sampah di sini. Tadi dimulai pada pukul 5 pagi ataupun jam 5 subuh begitu dan selesainya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sehingga yang kami pantau saat ini adalah sampah-sampah di sini masih menggunung pemirsa, meskipun memang dalam 4 hari ini sudah dilakukan pengangkutan sampah di Pasar Induk Kramat Jati ini. Dan memang ini viral dalam beberapa hari ini karena memang bau yang sangat menyengat, bahkan kami pun tidak bisa menahan baunya di sini Tiara dan juga pemirsa TV karena memang sangat berdampak juga ya bagi kesehatan selain juga mengganggu kenyamanan para pedagang dan juga pembeli ataupun masyarakat yang melewati jalan ini juga sangat mengganggu kesehatan begitu karena memang setiap harinya para pedagang sejak ini viral ataupun sampah yang menggunung ini adalah baunya sangat tidak sedap, bahkan baunya tidak hanya berdampak pada penjual ataupun pembeli yang berada di Pasar Induk Kramat Jati, namun kami pantau juga bahwa tadi sekitar 100 meter bahkan di luar Pasar Induk Kramat Jati ini 100 meter ini baunya masih sangat tercium sekali. Dan memang pemirsa selain bau yang tidak menyengat juga, bau yang sangat menyengat maksud kami, ini juga area TPS di sini yang berada di Pasar Induk Kramat Jati ini sangat becek dan juga sangat licin akibat memang dari sampah-sampah mungkin karena juga hujan pemirsa, sehingga ini menghambat jalan yang melewati di sini dan menambah risiko-risiko para warga yang memang datang ke Pasar Induk untuk berbelanja ataupun sekedar melewati di dalam Pasar Induk Kramat Jati ini pemirsa. Dan beberapa warga mengeluhkan memang dari penanganan yang sudah dilakukan ini memang sangat berbeda dari bulan Januari yang lalu, di mana kalau dari bulan Januari lalu pemirsa pengangkutan yang dilakukan oleh pemerintah ini mencapai 50 truk setiap harinya, sehingga memang tidak terjadi penumpukan ataupun
sampah yang menggunung sehingga sampai saat ini. Namun yang dilakukan saat ini adalah hanya 20 truk yang dikerahkan untuk mengangkut sampah, sehingga kalau kita lihat memang dampaknya tidak terlalu signifikan dan masih menggunung sampai saat ini. Dan kalau Anda perhatikan ini sampai 5 meter. Ini memang ada pun kendala yang disampaikan adalah karena kekurangan armada pengangkutan sampah menuju TPST Bantar Gebang, dan disampaikan memang setiap harinya akan terus dilakukan pengangkutan namun secara perlahan, karena memang dalam 4 hari ini sudah dilakukan pengangkutan namun tidak terlalu terlihat hasil ataupun dampak dari pengangkutan yang dilakukan tidak terlalu signifikan. Kita harapkan semoga juga pemerintah bisa bergerak cepat untuk cepat mengatasi sampah ini agar tidak berlarut-larut dan para pedagang dan pembeli maupun masyarakat di sini juga bisa menghirup udara ya yang lebih segar begitu ya, tidak seperti sekarang yang sangat bau sekali pemirsa. Demikian kembali ke Anda. Baik, terima kasih Prita Zega melaporkan langsung dari Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, viral di media sosial tawuran antar pelajar di Jalan Lingkar Utara, Jalingkut, Brebes, Jawa Tengah. 1 pelajar tewas akibat sabetan dari senjata tajam. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi tawuran antar pelajar di Jalan Lingkar Utara, Jalingkut, Brebes. Dalam video nampak seorang korban tergeletak usai terkena sabetan senjata tajam. Korban diketahui bernama RZ, 16 tahun, pelajar SMK Muhammadiyah Bula Kamba yang kemudian dinyatakan meninggal dunia akibat luka di bagian punggung. Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh tim Dokes Polda Jawa Tengah, ditemukan luka di bagian punggung akibat benda tajam sedalam kurang lebih 20 cm. Sementara polisi telah berhasil mengamankan 10 pelajar yang terlibat tawuran dan sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi tawuran. Belasan tahun tak diperbaiki, warga di Kabupaten Muaro Jambi menggelar aksi protes jalan yang rusak parah. Mereka menggelar pawai keranda. Inilah aksi unik puluhan warga di Kabupaten Muaro Jambi yang kecewa dengan pemerintah daerah karena jalan rusak, desa tak kunjung diperbaiki. Dalam aksinya, warga membawa keranda jenazah sebagai simbol matinya keadilan. Tak hanya itu pemirsa, mereka juga menanam pohon pisang dan juga melepaskan ikan di genangan air yang menutupi jalan tersebut. Sebagai bentuk sindiran tajam, sebuah spanduk bertuliskan "Selamat datang di Festival Wisata Jalan Seribu Lobang" dibentangkan di lokasi seolah ingin menunjukkan bahwa jalan mereka lebih mirip kubangan daripada akses transportasi. Dan pemirsa, informasi dari Jambi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harham. Dan saya Windy Welintoria pamit undur diri. Pemirsa,